Saya sangat prihatin menyaksikan cara-cara masyarakat kita, termasuk elit politik, bahkan para pejabat negara kita, membela para terduga penerima gratifikasi seolah-olah tidak bersalah, seolah-olah tidak menyalahi apapun, dan seolah-olah tidak melanggar apapun. Pembelaan yang dilakukan beberapa banyak orang, baik itu lapisan elit politik, buzzer, dan juga para pejabat negara, terutama terhadap Kaisang yang diduga menerima gratifikasi atas perjalanannya menggunakan jet pribadi. Dan ini bukan yang pertama ke Amerika dia menggunakan jet pribadi, tapi ternyata dari beberapa informasi yang dimunculkan di media sosial maupun di media, ini adalah yang kesekian kalinya. Dan sangat disayangkan ketika negara kita berkali-kali bicara tentang pemberantasan korupsi, yang muncul justru adalah pembelaan terhadap Kaisang. Dan uniknya, narasi yang dibangun membenarkan apa yang dilakukan oleh Kaisang tersebut adalah bahwa Kaisang bukan pejabat publik. Seakan publik dianggap bodoh dan tidak memahami tentang hubungan Kaisang dengan Jokowi, bapaknya yang menjadi presiden. Andaikan Kaisang bukan anak Jokowi yang sedang menjabat presiden, pertanyaan mudahnya, kira-kira apakah Kaisang akan bisa mendapat tempat menggunakan jet pribadi milik seorang pengusaha di Singapura yang menaungi bisnis Shopee? Apakah dia akan bisa punya kesempatan menaiki itu? Kalau bukan karena dia anak Jokowi sebagai presiden, saya pikir tidak mungkin. Saya pikir tidak mungkin hanya jualan pisang goreng, terus lantas Kaisang bisa didaulat menduduki menggunakan pesawat jet pribadi yang sangat mahal dan mewah milik oleh seorang pengusaha kaya di Singapura yang menaungi bisnis Shopee. Apakah mungkin pedagang pisang goreng duduk naik di sana dan bisa mengenal CEO pemilik naungan bisnis Shopee di Singapura, memberikan tempat untuk naik pesawat pribadinya? Saya pikir tidak. Jadi teman-teman yang menggunakan narasi-narasi bahwa Kaisang bukan pejabat publik, saya pikir itu harus dihentikan. Ada baiknya teman-teman justru menekan Kaisang untuk mengklarifikasi semuanya. Dan itu akan menunjukkan sebetulnya kita ini siapa. Apakah kita ini punya karakter korupsi, punya karakter menjadi koruptor, atau justru memang kita ini adalah anti korupsi. Tetapi pembelaan yang dilakukan itu terutama oleh teman-teman elit politik dari PSI, saya melihat ini punya potensi menjadi para koruptor-koruptor baru nantinya. Karena membiarkan dan permisif terhadap perilaku koruptif. Siapapun kita seharusnya berjuang menegakkan kebenaran dan membasmi sikap, watak, perilaku koruptif. Karena dari situlah kita bisa mencegah korupsi. Kalau kita membela para terduga koruptor, terduga penerima gratifikasi dengan narasi-narasi yang dimunculkan untuk membenarkan perilaku tersebut, maka negara kita ini berpotensi menjadi negara yang akan menjadi sangat korup, permisif terhadap perilaku korupsi, dan permisif terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Kita mendengar banyak peristiwa di negara ini, termasuk soal judi, narkoba, korupsi. Tiga hal ini adalah pabrik uang paling besar. Dan tiga-tiganya berjalan di negara ini. Semuanya ilegal, tetapi ada saja yang membela. Seperti dugaan gratifikasi ini. Saya prihatin, terus terang saya sangat prihatin. Sebagai seorang politisi juga saya sangat prihatin dan sedih ketika ada elit politik yang justru membela apa yang dilakukan oleh Kaisang. Seharusnya kita tidak membela, tetapi mendesak untuk memberikan klarifikasi dan menghentikan itu. Logika anak kecil pun tahu, kalau Kaisang bukan anak Jokowi, yang Jokowi presiden itu, saya yakin Kaisang tidak akan pernah bisa duduk menikmati pesawat jet pribadi milik CEO si grup yang menaungi Shopee. Duduk di pesawat itu jalan-jalan ke sana ke sini, ke Amerika dan ke tempat lain. Come on.
kita harus memberantas korupsi di negara ini agar masyarakat kita sejahtera. Cobalah kita jujur dengan hati, jujur dengan pikiran. Siapa kita? Apakah kita juga adalah sosok-sosok yang berpotensi menjadi pelaku korupsi? Ataukah kita sebetulnya anti korupsi?